Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita melanjutkan bincang kita tentang kitab A'malul Qulub, amalan-amalan hati yang perlu kita perhatikan sekali, termasuk satu di antaranya adalah tentang berpikir yang benar, at-tafakkur. Maka marilah kita sampai dengan baik agar kita tidak selalu bicara overthinking, tetapi berpikir dengan benar sebagaimana yang telah dituntunkan oleh agama ini dengan sebaik-baiknya dalam berbagai urusannya. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di subbab wujub tafakur, wajibnya berpikir, wajibnya tafakur. Kemarin dijelaskan di pertemuan terdahulu bahwa tafakur di contoh-contoh ayat yang dibawakan yang difirman oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa membawa seseorang kepada ikhlasul amal, yaitu ikhlas dalam beramal. Dan Allah taala berfirman di contoh yang lain yang ada di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i." Sesungguhnya permisalan hidup di dunia ini seperti air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi. Kemudian air itu bercampur dengan tanaman-tanaman di bumi. Mimma yakulun nasu wal an'am. Sebagian itu ada yang dimakan oleh manusia, sebagian dimakan oleh binatang. Hatta idza akhadatil ardu zuhrufaha wa zayyanat wadana ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Nah, sampai kemudian air itu bisa menjadikan bumi itu menjadi indah, menjadi hijau, dan orang-orang atau pemilik kebun, pemilik tanaman itu menyangka bahwasanya mereka itu akan bisa mendapatkan buah-buahan dari tanaman tersebut. Maka ketika mereka sudah yakin seperti itu, atahal amruna. Ataha amruna, kami datangkan perkara kami, lailan au naharon, pada suatu malam atau pada siang hari. Faja'alnaha khasidan, dan kami jadikan kebun yang indah itu, tanaman yang subur itu kemudian musnah. Ka'allam tagna bil ams, seakan-akan tanaman itu belum ada kemarinnya. Jadi hilang, seakan-akan belum pernah ada, kemarin itu belum ada. Kadzalika nufasilul ayati liqaumi yatafakkarun. Demikian kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mau dia itu berpikir. Wa fi hadal masali bayanun li haqiqati hadhil hayat. Maka di dalam permisalan yang Allah sampaikan dalam surat Yunus di atas itu adalah penjelas bagi hakikat kehidupan ini. Wa anaha ka ardin antajat ahsana samariha, seperti bumi yang kemudian dia menghasilkan buah-buahan terbaiknya. Suma asobatha jaihatun minal jawaih, kemudian Allah timpakan kebun yang indah itu satu musibah dari macam-macam musibah. Jaihah itu satu dari berbagai macam jenis musibah. Faidah ya khaliyatun, maka kemudian kebun itu kosong. Ka'annaha, seakan-akan lam takun mali'atan bil samarat, seakan-akan itu belum pernah ada di sini, tidak penuh dengan buah-buahan wal khodrawat dan sayur mayur. Ini kalau kita perhatikan sekarang ini sebenarnya ada juga yang seperti itu ya. Jadi dulunya hijau, tiba-tiba ada gempa terbalik misalnya, hilang. Jadi seakan-akan tidak ada, ini seperti kemarin itu tidak ada kebun ini, karena saat ini tidak kelihatan jejaknya. Atau misalnya longsor misalnya. Begitu awalnya hijau, ada rumah, bahkan ada rumah-rumah, tiba-tiba blek, hilang semuanya.
hilang semuanya. Atau kemarin tuh waktu saya lewat di Jawa Tengah itu ada. Kemarin tuh subur kata para petaninya, sawahnya penuh, tapi Allah Ta'ala takdirkan hujan itu lebat, sempat lebat ya sehari apa 2 hari. Itu sekarang tanah itu digenangi air. Hilang ya? Hilang. Jadi Kayak sawah yang gitu kemarin subur hijau itu sekarang hilang. Dalam waktu nggak sampai 1 hari ya. Selesai, gagal panen. Allah Akbar. Lanjutkan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Lau anzalna hadal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jika kami turunkan Al-Qur'an ini ke gunung-gunung, ke atas gunung, maka engkau akan dapati gunung itu dia bergetar, kemudian pecah, terbelah. Karena apa? Takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak digunakan kata khauf ya, khosyah. Artinya bahkan gunung itu mengetahui keagungan Allah. Sehingga khaufnya itu khauf karena memahami keagungan Allah. Sehingga dia bergetar dan pecah. Watil kal amsalu nadribuha linnas. Demikianlah permisalan itu kami berikan bagi manusia la'allahum yatafakkarun, agar mereka kemudian memikirkannya. Maka kata penulis hafizahullah ta'ala, hendaknya al-insan itu dia bertafakur fi hadal Qur'an, jadi memikirkan Al-Qur'an ini, wa fi quwati ta'sirihi, berkenaan dengan betapa kuat pengaruh Al-Qur'an ini. Wa naulau anzala ala jabalin la in hadda. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini kalau diturunkan kepada gunung maka langsung hancur gunung itu. Famada yang bagi an yakuna asaruhu ala nafsi. Maka bagaimana dengan ketika itu diturunkan kepada jiwa manusia itu? Seperti apa mestinya jiwa manusia itu? Kalau gunung aja kemudian karena tahu paham dengan kebesaran Allah, maka ketika Al-Quran diturunkan padanya dia khosyah kemudian hancur. Apalagi jiwa manusia, mestinya seperti apa? Nah gitu. Kata beliau, dia memancing pertanyaan. Ya kalau lalai ya mungkin tidak ngefek. Gitu. Masalahnya kan itu. Kalau lalai tidak ngefek. Kama anahu subhanahu adada li ibadihi anwa'an makhluqatihi fis samawati wal ard. Sebagaimana juga Allah itu menciptakan banyak sekali jenis makhluk di langit dan di bumi. Wa dzakara sifatahu subhanahu, dan Allah sebutkan sifat-sifatnya. Wa ni'amahu, dan nikmat-nikmat Allah allati an'amaha alal ibadi, yang nikmat-nikmat itu Allah berikan, karuniakan kepada hambanya. Liyatafakkaru fiha, agar mereka itu memikirkan nikmat-nikmat dan makhluk-makhluk Allah itu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, tanpa penyangga yang kau bisa melihatnya. Summastawa alal ars, kemudian Allah beristiwa di ars. Wasakhara syamsa wal qamar, Allah tundukkan matahari dan bulan. Kullun yajri li ajali musamma, semua itu mereka itu beredar pada sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu yaumal kiamat, hari kiamat. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'alakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah mengurusi segala perkara, segala urusan. Dan Allah jelaskan ayat-ayat agar kalian itu yakin dengan perjumpaan dengan Rabb kalian, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal ladzi maddal arda, dan dialah Allah yang membentangkan bumi. Wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara, kemudian Allah jadikan di bumi itu gunung-gunung dan sungai-sungai. Wa min kulli samarat, dan macam-macam buah-buahan. Ja'ala fiha zaujaini isnaini, Allah jadikan buah-buahan itu berpasang-pasangan. Ini kalau kita lihat misalnya kurma, itu kan mereka konon untuk berbuah itu perlu bukan konon, memang iya. Iya. Dan itu Rasul pernah ini ya. Iya. Rasul pernah dalam tanda petik memberikan saran, terus akhirnya muncul
antum a'lamu fi umuri dunyakum itu. Iya. Di Jogja sini juga ada kebun kurma yang jelas memang harus dipasangkan, harus dibuahi oleh semacam kurma jantan. Dan kalau proses penyerbukan sebenarnya kan itu ya. Iya, betul. Jadi kurma dan beberapa tanaman itu ternyata memang harus dibantu penyerbukannya. Berpasangan ya, Masya Allah. Juga si al-laila nahara. Kemudian Allah menutupkan malam pada siang. Inna fi dalika, maka sungguhnya pada yang demikian itu, fenomena-fenomena alam seperti itu adalah la ayatin. Itu adalah tanda-tanda liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang berfikir. Bagi kaum yang berfikir. Ini perlu kalau kita mau mendalami, bahkan dari tadi ja'ala fiha, Allah jadikan dalam tanaman buah-buahan itu zaujaini isnaini, dua pasangan. Ini ayat ini turun ribuan tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Kemudian digali lagi mestinya. Ya. Perkembangannya itu seperti apa? Pertanian, biologi kan terakhir ya. Dan waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi anzala minas sama'i ma'an. Dia yaitu Allah yang menurunkan air dari langit. Lakum, untuk kalian. Minhu syarabun, sebagian air itu untuk minum. Wa minhu syajarun, sebagian itu untuk diserap oleh pohon-pohonan. Fihi tusimuna, maka di dalam air itu, dengan air itu pula orang-orang kemudian dia mengembalakan ternaknya. Yumbitu lakum bihi zar'a wa zaitun, dan ditumbuhkan untuk kalian dengan air itu apa? Zar'a, berbagai macam sayur mayur, wa zaitun, buah zaitun, wa nakhil, kurma, kemudian wal a'nab, anggur, wa min kulli samarat, dan berbagai macam buah-buahan. Inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu, yang disebutkan tadi, itu sungguh adalah ayat-ayat, tanda-tanda dari Allah bagi kaum yang berfikir. Wa sakhkhara lakumul lail wan nahar wasyamsa wal qamar. Dan Allah tundukkan bagi kalian, untuk kalian, malam, siang, matahari dan bulan, wan nujum, dan bintang-bintang, musakhkharatum bi amri, yang mereka itu tunduk dengan perintah Allah. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itulah ayatin, sungguh itu adalah tanda-tanda, ayat-ayat liqaumi yaqilun, bagi kaum yang berakal. Di atas yatafakkarun, ini yaqilun. Kemudian wa ma dzara'a lakum, dan apa yang Allah ciptakan untuk kalian fil ardi, di bumi, mukhtalifan alwanuhu, yang bermacam-macam warnanya itu. Inna fi dzalika la ayatan liqaumi yadzakkarun. Yang demikian itu adalah ayat, tanda-tanda bagi kaum yang bisa mengambil pelajaran. Yadzakkarun maknanya yata'abdun, yaitu mengambil pelajaran. Wa huwal ladzi sakhkharal bahra, dan Allah yang menundukkan lautan, litakulu minhu lahman thoriyan, agar kalian bisa makan dari lautan itu daging segar. Wa tastakhriju minhu khilyatan, dan agar kalian bisa mengeluarkan darinya, dari laut itu, berbagai macam perhiasan. Talbasunaha, kalian kenakan perhiasan itu. Wa taral fulka, dan kalian perhatikan kapal, mawakhira fihi, yang berlayar di samudra itu. Walitabtagu min fadlihi, dan dalam rangka mencari fadilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Wala'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka kata beliau, kata penulis, wan nasu aidan ma'muruna bitafakkur fi akibati man madha qablahum minal umam. Selain ayat-ayat yang bersifat kauniyah tadi, yang berkaitan dengan penciptaan, kemudian karunia, berbagai macam karunia yang kita diminta untuk berpikir, bertafakur, maka Allah juga perintahkan agar kita itu memikirkan akibat yang menimpa orang-orang, umat-umat sebelum kita. Wa ma huwa sababu fi halakihim, apa yang menyebabkan mereka itu binasa. Dan itu disebutkan juga dalam Al-Quran, dalam banyak ayat Allah di Al-Quran. Wahal kanu,
du'afa la yatahammalunal adab. Apakah orang-orang yang binasa itu adalah orang-orang yang lemah, yang tidak mampu menanggung adab? Am anahum kanu ashaba quwwatin atiyatin. Apakah justru mereka dulu itu adalah orang-orang yang kuat, tetapi mereka itu angkuh. Wa ma'adalika lam yasmutu amama junudillah. Dan karena itu mereka kemudian tidak mampu bertahan di hadapan tentara-tentara Allah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, awalam yasiru fil ardi. Tidakkah mereka itu berjalan di bumi, fayang duru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Kemudian mereka perhatikan bagaimana akibat yang menimpa orang-orang sebelum mereka itu. Kanu asyadda minhum quwwatan. Orang-orang yang hancur, yang binasa dari kaum-kaum terdahulu itu, mereka lebih kuat dibandingkan hum, yaitu siapa? Orang-orang musyrik. Jadi ini khitabnya, yang sasaran pembicaranya adalah orang-orang musyrik. Mereka mengingkari kekuasaan Allah, kemudian ini adalah bagian dari dialognya. Apakah mereka itu tidak berjalan di bumi, kemudian memperhatikan bagaimana akibat yang menimpa orang-orang atau kaum terdahulu itu. Mereka itu lebih kuat daripada mereka ini. Orang-orang yang dibinasakan Allah dari kaum terdahulu itu lebih kuat daripada orang-orang musyrikun ini yang lagi ngeyel ini. Wa asarul ardo wa amaruha aksara mimma amaruha. Kemudian mereka mengolah bumi, memakmurkan bumi itu lebih banyak daripada mereka. Orang-orang dahulu yang sudah binasa itu, mereka mengolah bumi, memakmurkan bumi lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang musyrik yang sedang balilo itu. Waja'athum rusuluhum. Kemudian datang kepada kaum-kaum terdahulu itu rasul-rasul mereka. Bil bayinat. Rasul itu membawa petunjuk. Famakanallahu liyadlimahum. Allah itu tidak mendolimi mereka yang sekarang binasa itu. Walakin akan tetapi kanu anfusahum yadlimun. Mereka yang mendolimi diri mereka sendiri. Jadi diceritakan banyak kisah ya. Umat-umat terdahulu dengan segala macam teknologi, hasil budaya yang mereka hasilkan, yang jejaknya bisa kita lihat sampai sekarang, yang banyak ilmuwan juga terheran-heran ini gimana membangun dengan peradaban zaman dahulu kok bisa presisi, halus, lurus seperti itu, sampai akhirnya muncul khayalan-khayalan, oh jangan-jangan alien ini, yang bangun alien. Karena gimana mereka bisa presisi begitu, pakai pahatnya seperti apa, kekuatannya di zaman seperti itu. Iya. Masya Allah. Karena mereka membandingkan dengan zaman sekarang, untuk membelah batu saja mereka butuh teknologi seperti itu, alat berat ya, sehingga bisa memotong dengan lurus. Nah zaman dulu kan belum ada ini, maka mereka berpikir-pikir gimana gitu. Makanya Allah sudah jelaskan bahwa kaum terdahulu itu asyadda minhum quwwah. Mereka itu jauh lebih kuat daripada umatnya Nabi Muhammad. Tapi kemudian mereka dihancurkan, dibinasakan karena mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari rasul-rasulnya. Waqatana bahal salafus saleh ila wujub tafakur. Dan sungguh para salafus saleh itu mewanti-wanti berkaitan dengan wajibnya tafakur. Fakanu ya'muruna ashabahum bidzalika. Para salafus saleh dulu memerintahkan murid-muridnya, orang-orang sekitarnya untuk bertafakur. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Abu Sulaiman Ad-Darani beliau berkata, "Awidu a'yunakum al-baka'a." Biasakan mata kalian itu menangis. Latihlah, biasakan mata kalian itu untuk menangis. Wa qulubakum at-tafakkara. Dan biasakan, latihlah hati-hati kalian itu untuk berpikir, bertafakur. Masya Allah. Jadi jangan overthinking ya, tapi tafakur. Dan ini perkataan beliau itu apa? Qulubakum loh, qulubukum. Jadi hati yang berpikir itu, bukan semata-mata akal. Ini dan juga kadang-kala orang merasa overthinking padahal tidak menggunakan hatinya, tidak pula akalnya, melainkan dipermainkan oleh waham. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah
Jadi pembahasan awal tentang tafakur sudah tuntas. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan dengan jenis tafakur. Nah, agar kita tadi ya tidak pakai waham, tapi kita dapat memastikan bahwa kita itu berpikir. Bahwa kita benar-benar berpikir dengan kolbu, dengan akal yang benar sesuai dengan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan tadi ya. Karena ini menarik ini kalimat ulama tadi, bahwa ternyata tafakur itu menurut para ulama hukumnya wajib. Nah, berpikir yang benar itu berarti wajib. Menggunakan akal kita dengan benar wajib. Menggunakan hati kita berpikir dengan benar wajib. Karena ini beliau wallahu alam itu bisa jadi mau mengambil dari ayat-ayat di atas. Kan ayat di atas menekankan. Betul. Jadi ada kalimat yang bermakna perintah, tapi sigotnya itu bukan sigot amr, bukan sigot perintah, tapi maknanya sebenarnya perintah. Supaya mereka memikirkan, agar mereka berakal. Itu kan sebenarnya anjuran, itu perintah gitu. Dan menariknya mu'allif juga menaruhnya setelah al-ikhlas. Ya kan? Setelah pembahasan al-ikhlas, pembahasnya langsung kepada tafakur. Jadi bagian dari ikhlas itu harusnya adalah tafakur dengan standar yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Ya, tafakur nanti kalau dia bisa memang memahami kebesaran Allah seperti yang beliau sampaikan, bahwa dengan tafakur, dengan permisalan-permisalan Allah tadi itu, kalau mereka benar-benar bertafakur itu yasilul insanu ila ikhlasil amal. Jadi kalau orang benar-benar berpikir, betul-betul berpikir sebagaimana berpikir yang seharusnya, maka tidak ada yang overthinking. Kalau ada yang overthinking itu berarti tidak berpikir, tetapi menyibukkan diri, dipermainkan oleh angan-angannya. Na'udzubillah. Masya Allah, semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita yang berpikir dengan benar sesuai dengan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan, sehingga nanti muncullah pengaruhnya, asarnya dalam diri kita, dalam keimanan kita, dalam ketakwaan kita, dalam tentu saja juga dalam amal-amal soleh kita. Insya Allah berjumpa lagi di kesempatan berikutnya membahas tentang jenis-jenis tafakur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.